Berada di dataran tinggi yang diapit oleh Gunung Pesagi dan Gunung Seminung, Lampung Barat adalah hamparan bukti sejarah tentang asal-usul masyarakat Lampung. Kerajaan Paksipaks Kalabra yang mendiami wilayah ini merupakan bukti peradaban yang terus bertahan. Kerajaan dengan adat budaya yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakatnya. Atas nilai kesejarahan dan melimpahnya potensi budaya inilah, desa-desa potensial Lampung Barat dituntut berkreasi bernilai tradisi untuk mencapai kemakmuran bersama, menjadikan pekon-pekonnya lebih mandiri. Usaha mikro maupun makro menjadi penggerak ekonomi pedesaan untuk ikut ambil bagian dalam memulihkan negeri. Salah satunya adalah pengolahan celugam di Kecamatan Sukau, usaha yang terinspirasi dari kearifan lokal. Tiba-tiba aja saya kok bisa tertarik dengan celugam, karena mungkin pada saat itu saya pernah diceritakan oleh kakek saya, celugam ini atau pudak kasok ini adalah pakaian-pakaian para raja yang memang secara turun-menurun harus dikembangkan gitu. Jadi celugam ini memang adalah seni yang secara turun-menurun dari nenek moyang, yang hitungannya sudah ratusan tahun kita tidak tahu ya. Yang jelas ini secara turun-menurun. Dan ini wajib dipakai setiap ada acara adat. Contohnya untuk tempat duduk para raja atau duduk para pengantin. Dia harus duduk di kasur yang mukanya harus bermotifkan celugam atau pudak kasong atau kasong bukuda. Perlu adanya keberanian dalam berinovasi untuk memulai usaha yang mengangkat kearifan lokal agar tidak hanya sekedar meningkatkan nilai ekonomis, namun menyertainya dengan pemberdayaan, pelestarian, dan pengetahuan. Awalnya dulu karena perkembangan zaman ya, banyak orang itu gimana sih kalau tapis kan orang-orang sudah memakai ada baju dihiasi dengan tapis gitu. Gimana kalau kita di Lampung Barat itu dihiasi dengan celugam. Jadi kita mencoba awalnya dari kardigan dulu, terus itu dengan peci dulu, sehingga dengan ada satu orang yang memakai, peminatnya banyak sekali sampai orang-orang di luar daerah yang memesan. Jadi pada saat itu awalnya ada pemesanan ini jauh. Justru pemesanan pertama kita dari luar negeri, dari Singapura. Karena di situ ada mahasiswa Indonesia yang memang dia itu kuliah di sana, dia akan mengikuti ujian skripsi, dia harus menunjukkan identitas dia sebagai orang Indonesia dan orang Lampung. Jadi saya kasih selendang pada saat itu. Nah dari situ ternyata pemesanan untuk celugam ini lebih banyak lagi. Justru saya membuat celugam ini karena permintaan dari masyarakat. Contohnya seperti kayak leluhur. Leluhur itu untuk pakaian pakaian pengantin gitu. Kalau kita pedandanan Lampung, leluhur itu sebenarnya tidak ada dulunya dengan celugam. Karena ini kita sudah khasnya Lampung Barat, hak paten kita adalah celugam. Kita coba buat, kita desain sendiri, kita coba buat sendiri. Alhamdulillah pengrajin-pengrajin yang lain juga sudah mengikuti gitu. Nah awalnya dulu saya memang belum bisa benar menggeluti tentang celugam, tapi saya mempunyai karyawan yang memang sudah paham tentang celugam. Nah sehingga sampai saat ini karyawan untuk toko Mulia Sukau itu sudah mencapai 13 orang. Dan itu setiap hari mereka bekerja. Celugam adalah salah satu dari banyaknya kearifan lokal Lampung Barat yang diperkenalkan dengan inovasi dan kreativitas. Jika Anda ingin mengenal daerah ini lebih dekat, maka kebudayaan Bumi Skalabra adalah pintu gerbang yang akan menyambut Anda dengan hangat. Nilai-nilai ajaran agama Islam tumbuh berdampingan dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai ini menjadi pengingat sekaligus penuntun kehidupan yang disampaikan melalui tradisi bediker atau berzikir,
tradisi yang telah dilakukan secara turun-menurun di Lampung Barat. Kelestarian tradisi ini menjadi peluang untuk membuka usaha pembuatan terbangan sebagai alat penunjangan utama dalam pelaksanaan tradisi bediker. Awalnya yang pertama sekali saya disuruh bapak saya belajar bahasa Lampungnya berdikir. Nah, jadi setelah saya belajar dikir, ternyata alat dikir itu terbangan. Nah, jadi setelah saya belajar dikir, alat dikir itu terbangan, waktu itu saya tidak punya terbangan. Terpaksa saya pinjam dulu punya orang. Pinjamlah saya waktu itu sekitar seminggu 2 minggu. Setelah seminggu 2 minggu saya pakai, saya disuruh bapak saya cari terbangan untuk beli. Jangan minjam sampai selesai dikir. Itu awalnya. Setelah saya selesai belajar dikir, rupanya memang terbangan ini udah hampir nyatu dengan saya. Jadi kalau saya dengar terbangan, walaupun tidur saya bangun. Apalagi dengan orang dikir, belajar. Jadi dari situ udah awalnya saya berminat untuk bagaimana caranya saya bisa bikin terbangan sendiri. Pengalaman pribadi untuk menekuni pembuatan terbangan adalah sebuah perjalanan panjang yang dimulai dari mempelajari, menguasai, kepedulian dan pelestarian. Perjalanan ini selaras dengan proses panjang pembuatan terbangan. Saya memilih terbangan sebagai lahan usaha yang pertama di daerah kampung kita sekitar Sukau ini belum ada yang istilahnya bikin terbangan. Nah, dari situ saya berpikir bagaimana caranya saya kalau usaha supaya bisa bikin terbangan. Nah, itulah awalnya saya bikin terbangan. Kalau bahan bakunya, kalau sekarang ini beli punya orang, kalau ada punya orang. Sebab kalau punya sendiri sudah nggak ada lagi. Kalau saya tahu dia punya batang nangka itu cukup ukuran, ya saya runding. Kalau proses pembuatan terbangan ini, yang pertama nangka dipotong, dibikin balok, udah itu disugu, udah itu dibolongin, udah dibolongan, proses selesai bolongan udah dirapiin, udah dipakai amplas segala bagai, udah jadi, terus pemasangan kulit. Kalau terbangan ini cuma ada 2. Yang pertama untuk zikir dan hadra. Yang kedua, istilah terbangan ini kalau bahasa sini gidur. Gidur itu ukurannya 35, 40 sama 45 ukuran diameternya. Yang banyak keluarnya terbang saya ke Krui sama Liwa. Tujuan saya bikin terbangan ini selain untuk usaha, yang kedua kalinya untuk melestarikan adat budaya Lampung. Selain dikenal dengan kebudayaan yang begitu mengakar, Lampung Barat adalah kabupaten konservasi yang konsisten merawat alamnya. Kesadaran masyarakat untuk ikut andil dalam merawat bumi diejawantahkan dalam mengolah produk ramah lingkungan. Salah satunya adalah pengolahan pelepah pinang menjadi kopiah dan kotak tisu. Sebagai sustainable product, olahan pelepah pinang adalah barang ramah lingkungan yang dalam proses produksi maupun konsep bisnisnya tidak mengabaikan isu-isu lingkungan yang terjadi. Berawal dari keadaan pandemi COVID-19 yang menyulitkan ekonomi, pengolahan pelepah pinang hadir sebagai solusi. Pada awalnya kita terinspirasi untuk mengelola produk kerajinan peci pelepah pinang ini. Pada awalnya karena kondisi yang sulit ya. Pada saat itu kondisi kita karena pandemi, kita juga tidak bisa kemana-mana. Jadi kita lebih banyak kebun saat itu. Nah, di saat ke kebun itulah kita banyak melihat pelepah pinang ini bertaburan gitu ya. Bertaburan, berserakan baik di jalan-jalan mau kebun ataupun di selokan-selokan irigasi. Nah, dari situ saya melihat ada satu keunikan di pelepah pinang ini. Jadi saya berpikir ya ini bisa diberdayakan lah pelepah pinang ini untuk dibuat satu produk yang mungkin bisa menghasilkan nilai ekonomi.
Nah saat itu terus saya pelajarin secara tekstur dan segala macamnya dari pelepah pinang ini, dan sempat saya browsing juga apakah ada pemanfaatan pelepah pinang ini. Pada saat itu belum ada yang terlihat pada saat saya browsing itu ya, pemanfaatan pelepah pisang, pelepah kelapa dan sebagainya dibuat kerajinan seperti peci. Nah dari situ saya berpikir kalau memang sejenis seperti itu bisa diberdayakan kayak dibuat peci, ya sepertinya pelepah pinang juga bisa. Nah dari situ saya coba ya, dengan dengan masih sangat sederhana sekali saat itu. Sudah ada animo atau ketertarikan masyarakat atau warga kita bahwa itu sesuatu yang bagus. Pelepah pinang ini ternyata masih bisa benar-benar diberdayakan. Nah kemudian proses selanjutnya sih dalam pembuatan produk peci pelepah pinang ini sebenarnya nggak begitu sulit, tetapi memang butuh ketelatenan sendiri, karena dari awal kita ngambil pelepah pinang di lahan-lahan, kemudian kita bersihkan, lalu kita kupas untuk kita ambil bagian dalamnya, kemudian kita potong dan ya kita motif sesuai dengan kebutuhan atau sesuai motif yang kita inginkan. Nah itu sebenarnya nggak terlalu sulit, tetapi ya itu butuh skill ataupun keterampilan sendiri. Nah, seperti itu. Nah, saya coba saat itu setelah jadi saya buat Facebook gitu kan, peci pelepah pinang. Nah setelah itu semakin banyak yang tahu produk peci pelepah pinang ini, akhirnya ya semakin berkembang, makin banyak yang pesan baik dari dalam kabupaten kita sendiri ataupun di luar kabupaten. Tahun demi tahun berjalan, peminat semakin berdatangan, inovasi menjadi keharusan untuk terus tumbuh dan berkembang. Kemudian selanjutnya untuk animo masyarakat kita sendiri sejauh ini, setelah kita kembangkan produk ini dari awalnya biasa, natural aja, kemudian kita kembangkan ke motif-motif kearifan lokal, kayak di Lampung Barat kan ada motif celugam, kita coba kembangkan di situ juga. Jadi dan selanjutnya juga kita buat juga motif-motif kreasi lainnya yang ya hasil modifikasi dari kita sendiri ya. Hasil dari modifikasi kita sendiri, dan sampai dengan saat ini ya kurang lebih sudah ada 30-an motif yang kita kembangkan daripada produk peci pelepah pinang ini. Nah, dan untuk produk sendiri yang bisa dihasilkan daripada pelepah pinang ini sebenarnya banyak sekali. Kita yang udah pernah kita coba, yang sudah kita buat itu saat ini ya, selain peci ada kotak tisu, ada tisu ya, dan juga kemarin saya coba lagi bentuk pet atau topi, dan masih banyak lagi produk-produk dari pelepah pinang yang bisa kita buat dan bisa kita kembangkan. Nah, harapan saya sebenarnya ke depannya untuk mengajak kepada seluruh warga atau masyarakat kita itu untuk memberdayakan atau memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita gitu loh, untuk membuat satu produk yang ramah lingkungan, yang tentunya ya tidak hanya berangan-angan, tapi benar-benar dilaksanakan atau benar-benar dieksekusi. Kalau memang ada satu inspirasi ataupun satu keinginan untuk membuat satu produk daripada apa yang ada di sekitar kita. Jadi seperti itu harapannya, mengajak kepada seluruh warga dan masyarakat kita itu untuk memberdayakan potensi-potensi yang ada di sekitar kita untuk menjadi suatu yang bernilai ekonomi. Jika Anda bertandang ke sini, Lampung Barat akan memberikan kenangan yang terasa hangat tentang kabut, hijaunya alam, senyuman yang ramah, semerbak bunga kopi, juga cindera mata yang layak dibawa kemanapun Anda berada. Pesan untuk generasi muda agar kita tetap melestarikan, menjaga dan mengembangkan kain celugam sebagai upaya menjaga tradisi luhur masyarakat Lampung Barat. Harapan saya terbangan ini selain usaha untuk melestarikan budaya dari generasi ke generasi. Saya berharap dan juga mengajak kepada seluruh masyarakat kita untuk memanfaatkan potensi-potensi yang ada di alam Indonesia ini untuk bisa kita gunakan produk yang ramah lingkungan, untuk kita jadikan satu produk yang bernilai ekonomi.
Kenangan tentang kami bukan sekedar ingatan saja, namun kesan dan pesan untuk kita semua.